Balik lagi nih dengan gue Naura di playlist Ilmu Kita edisi Bahas Legal. Untuk part 2 ini gue akan membahas mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Kalau kalian yang belum nonton part sebelumnya, boleh cek link di description di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung ke part 2. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai PP nomor 5 tahun 2021 yang menyebutkan mengenai penyelenggaraan perizinan berbasis resiko atau perizinan RBA. Dalam peraturan tersebut menyebutkan di dalam lampiran 1 adalah berisi tentang kode KBLI dan ruang lingkup serta parameter dari resikonya. Selanjutnya dalam lampiran 2 berisi tentang persyaratan dan kewajiban perusahaan dalam memenuhi perizinan berusaha. Selanjutnya di lampiran 3 terdapat atau berisi pedoman mengenai perizinan berusaha berbasis resiko itu sendiri. Yang pertama akan saya jelaskan adalah pembagian dari perizinan berbasis resiko itu seperti apa. Dalam hal ini, pemerintah membagi perizinan berbasis resiko menjadi 4 kategori resiko. Kategori yang pertama adalah perizinan berbasis resiko dengan resikonya yang rendah. Dalam ini biasanya perizinan berbasis resiko rendah itu hanya membutuhkan NIB sebagai perizinannya atau legalitas dari usaha yang akan dia jalankan. Nah, NIB sendiri tersebut sudah atau akan berlaku juga sebagai Standar Nasional Indonesia SNI dan pernyataan jaminan halal. Dalam hal ini, perizinan berupa nomor induk berusaha ini akan terbit otomatis ketika para perusahaan atau pengusaha mengakses Online Single Submission atau OSS gitu. Yang tingkatan kedua yaitu perizinan berusaha dengan resiko menengah rendah. Dalam hal ini, dalam perizinannya, perusahaan harus memiliki NIB dan juga sertifikat standar yang telah terverifikasi. Bedanya dengan rendah dan menengah rendah adalah dari sisi perizinannya. Kalau tadi dari tingkatan rendah itu hanya butuh NIB, namun dalam tingkatan menengah rendah ini perlu yang namanya sertifikat standar yang telah terverifikasi. Sama halnya dengan NIB, sertifikat standar juga akan terbit dari sistem yang namanya OSS. Nah, sertifikat standar ini akan terbit secara langsung atau langsung terverifikasi setelah dari pelaku usaha mengisi data-data usahanya. Selanjutnya itu adalah tingkatan resiko yang ketiga, yaitu resiko menengah tinggi. Resiko menengah tinggi ini sama halnya dengan resiko menengah rendah. Yang membedakan adalah dalam resiko menengah tinggi itu memerlukan pemenuhan persyaratan atau pemenuhan izin yang akan dia urus di kemudian setelah NIB-nya diterbitkan. Dalam hal ini biasanya beberapa meminta persyaratan teknis atau tenaga ahli, kemudian persyaratan teknis lainnya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha itu sendiri agar sertifikat standarnya terverifikasi. Nah, kemudian tingkat resiko yang keempat yaitu perizinan berusaha yang berbasis resiko tinggi. Dalam hal ini, perizinan yang akan dia peroleh atau dia gunakan sebagai legalitas bidang usahanya adalah NIB serta izin tergantung dari KBLI terkait. Dalam hal ini biasanya izin juga berhubungan erat sama AMDAL dan juga izin lingkungan. Dalam pemenuhan verifikasi sertifikat standar dan juga izin, pemerintah menjelaskan dengan detail apa saja yang harus dipenuhi dan diupload di sistem OSS oleh pelaku usaha, sehingga setelah adanya nanti diupload persyaratannya dari pemerintah akan memeriksa dokumen tersebut apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan pada KBLI dengan resiko tinggi maupun menengah tinggi. Selanjutnya, memang ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai percepatan izin bagi resiko tinggi. Biasanya percepatan izin bagi resiko tinggi ini berlaku terhadap usaha yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus serta kawasan industri dan KPBBP. Selanjutnya biasanya percepatan izin tersebut juga berlaku untuk proyek-proyek strategis nasional. Biasanya proyek strategis nasional itu adalah proyek yang bekerja sama langsung dengan pemerintah.
Nah, apa sih yang membedakan antara sertifikat standar, kemudian izinnya harus punya atau tidak, kemudian terverifikasi atau tidak, itu adalah yang membedakan adalah ketika kita melakukan tahapan operasional dan juga komersil. Dalam hal ini, karena perizinan yang berbasis risiko, maka dibagi menjadi dua, yaitu tahapan persiapan dan juga operasional atau boleh dilakukan komersil. Nah, tahapan persiapan ini biasanya dilakukan pada saat pelaku usaha belum memverifikasi sertifikat standar dan juga belum melakukan pemenuhan izin atau persyaratan dari izin usahanya. Biasanya tahapan persiapan itu adalah seperti pengadaan tanah, kemudian pembangunan bangunan dan gedung, kemudian pengadaan peralatan serta sarana, dan pengadaan sumber daya manusia. Dan itu adalah tahapan yang harus dilakukan ketika pelaku usaha belum memverifikasi sertifikat standarnya maupun perizinannya. Setelah tahapan persiapan sudah selesai dan juga pelaku usaha telah memverifikasi sertifikat standar serta izin dari perizinan tingkat risiko tinggi, pelaku usaha boleh melakukan kegiatan operasional dan juga komersil. Dalam hal ini, biasanya dalam tahapan operasional dan komersil, pelaku usaha sudah boleh memproduksi barang atau jasanya. Kemudian selain itu, perusahaan sudah boleh melakukan logistik barang, kemudian distribusi barang atau jasa, dan melakukan pemasaran dari barang dan jasa tersebut. Dengan PP nomor 5 tahun 2021 ini, ada beberapa ketentuan sektor baru yang ada di Indonesia atau peraturannya serta kewajibannya diperbarui. Dalam hal ini mengenai sistem dalam sektor industri, yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri dalam Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS. SINAS tersebut sudah terintegrasi dengan sistem OSS, namun kita perlu atau pelaku usaha dalam sektor industri ini perlu mengisi data diri dalam sistem SINAS milik Kementerian Industri. Selanjutnya, selain sektor industri, ada juga sektor konstruksi. Dalam hal ini, konstruksi atau biasanya pelaku usaha konstruksi mengenal yaitu SBU dan sertifikat tenaga ahli yang diterbitkan oleh lembaga LPJK kali ini atau berdasarkan peraturan PP nomor 5 tahun 2021, segala macam perizinan akan diterbitkan melalui sistem OSS. Dalam hal ini, SBU konstruksi yang tadinya sebelumnya diterbitkan melalui LPJK, maka sistem OSS akan menerbitkan yang namanya sertifikat badan usaha untuk konstruksi dengan mengikuti beberapa ketentuan klasifikasi atau subklasifikasi yang akan dipilih berdasarkan KBLI konstruksi. Oke guys, itu tadi part 2 dari ilmu kita, edisi bahas legal. Untuk part selanjutnya, gue bakal bahas mengenai online single submission. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk bangun bisnis bareng kita dengan cara subscribe dan follow sosial media admin kita yang lain. Sampai jumpa!